A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwani fillah, pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, tentunya setiap tahun kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan diperintahkan juga oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, ini juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, bagaimanakah sejarah puasa itu sendiri, dan bagaimanakah orang-orang terdahulu bisa mendapatkan perintah untuk melakukan puasa Ramadan? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Ustaz Syaiful Ansor LC di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Terkait dengan puasa nih Ustaz, tentunya kita telah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, tentunya puasa Ramadan yang tiap tahun ini kita laksanakan itu kan telah mendapatkan perintah dari Allah dan tentunya memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, kira-kira menurut Ustadz, apa sih sejarah dari puasa itu sendiri, dan bagaimana orang-orang terdahulu itu bisa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tentang puasa ya, landasan kita adalah ayat Al-Qur'anul Karim ya, di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman ya, jadi perintahnya kepada orang-orang beriman ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, dari ayat inilah ya, ketika Allah katakan ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelum umat Islam. Sehingga dari ayat ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan ya, bahwa syariat puasa adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bukan hanya kepada umat Islam tapi juga kepada umat-umat sebelum umat Islam. Makanya kalau kita baca tafsir ya, tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir ya misal, di sana mereka para ulama menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan min qablikum, orang-orang sebelum kalian ya. Sebagian para ulama mengatakan mereka adalah Nasrani. Orang-orang Nasrani. Artinya apa? Bahwa umat Nasrani juga mendapatkan kewajiban berpuasa. Ya. Ada yang mengatakan mereka adalah umat sebelum kalian ini adalah ahli kitab. Ya, ahli kitab ya, Nasrani dan Yahud. Ya kan? Mereka juga mendapatkan perintah untuk berpuasa. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan min qablikum di sini adalah ya, seluruh para nabi. Ya, seluruh para nabi sejak Nabi Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para nabi, orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid ya, mereka juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini sebenarnya bahasannya sangat menarik ya. Artinya apa? Ibadah puasa ini adalah syariat umat-umat terdahulu. Ya, sehingga dia menjadi sangat urgen ya. Artinya urgen, penting. Kenapa ibadah puasa ini kok Allah wajibkan bukan hanya kepada umat Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah untuk berpuasa. Ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya ibadah puasa ini adalah ibadah dalam rangka untuk mensucikan jiwa.
Ya, nanti dengan ibadah puasa ini jiwa seseorang itu akan baik, akan sehat, dan ternyata fisik pun akan sehat. Akan sehat. Nah, inilah kenapa ibadah puasa menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam Islam. Sampai-sampai kalau kita baca rukun Islam ya, bahwa ibadah puasa itu adalah ruknun min arkanil Islam. Ya, puasa Ramadan itu merupakan rukun dari rukun Islam. Yang selanjutnya ya, kenapa Allah katakan min qablikum? Ya. Sebagian umat Islam merasa bahwa ibadah puasa ini sebenarnya ibadah yang berat. Ibadah yang berat ya. Terutama yang sering makan kan. Sering makan ya, yang doyan makan, tahu-tahu tidak diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan minum ya, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari gitu kan. Mereka sering melakukan minum-minuman, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan sebenarnya aktivitas kita ini kan memerlukan energi. Ya. Sedangkan ibadah puasa secara logika kita adalah ibadah yang sebenarnya mengurangi membuat kita lemah. Coba lihat kita puasa kan. Kalau udah di atas jam 12 itu kan tidur. Ya, tidur. Istirahat kita kan. Nyamannya tidur di masjid-masjid. Kalau udah selesai sholat zuhur itu orang rata-rata bergelimpangan ya. Apalagi di masjid-masjid kantor gitu ya, membuat lemah gitu. Nah, sebagian sahabat ketika dapat perintah itu ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, itu terasa berat. Tapi ketika Allah katakan min qablikum, loh, kenapa berat? Ibadah puasa itu sudah diwajibkan bukan hanya kepada kalian, ya kan? Tapi puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau orang lain bisa, logikanya gitu kan? Kalau orang lain bisa, ya kita pun harus bisa. Nah, ini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa diwajibkan kepada kalian ya, tapi harus tahu gitu ya, bahwa puasa juga sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, ahli tafsir sebagaimana yang kita sampaikan ya, ada yang mengatakan min qablikum itu adalah Nasrani, ya. Ada yang mengatakan mereka adalah Yahudi, ya. Ada yang mengatakan mereka adalah ahlu kitab. Ada yang mengatakan mereka adalah seluruh para nabi, ya, seluruh para nabi sejak dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu poin-poin pentingnya sebenarnya ya. Poin penting bahwa kewajiban puasa yang menjadi rukun dari rukun Islam ini adalah syariat Allah yang sangat mulia, yang bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga sudah sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Jadi tashbihnya itu ya, tentang wajibnya ya, bahwa puasa sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tata caranya, apakah dia 1 bulan, apakah dia dari pagi sampai terbenam matahari ya, tidak ada penjelasan yang jelas yang disampaikan oleh para ulama. Tapi riwayat-riwayat ada yang mengatakan, misal Nasrani ya, mereka puasanya itu ada yang dari Isya sampai Isya lagi. Berarti malam kan? Malam ya. Jadi itu poinnya. Kemudian kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika awal-awal Islam itu ya, ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa ada sebagian yang berpuasa ya. Puasa seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah ketika hijrah ya kan. Hijrahnya Rasulullah itu kan tahun ke-13 setelah kenabian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya, kenapa puasa? Karena disitulah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kita kenal dengan puasa Asyura.
Artinya itu menjadi sesuatu, apa kata Rasul, ana ahakun min, saya lebih pantas dari Musa itu. Artinya Rasulullah akhirnya berpuasa sebagaimana berpuasa sampai ketika datang ayat perintah tentang puasa Ramadan. Setelah datang puasa Ramadan, apa kata Rasulullah, yang mau melakukan silakan puasa Asyura, yang tidak mau tidak apa-apa. Sehingga puasa Asyura itu menjadi sunnah. Itu kira-kira ya puasa apa namanya? Sejarah puasa Ramadan ya. Masya Allah ya, penjelasan dari Ustadz Niqabillah terkait dengan sejarahnya berpuasa wajib ya di bulan Ramadan. Nah, selengkapnya insya Allah akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, ikhwafillah, tetap di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Wah, nunggu buka puasa nih, kita ngabuburit yuk. Nak buat apa? Apa-apa? Daripada ngabuburit ndak jelas, mending kita dengarkan Sandra Kak Vivi Al-Hinduan yuk. Oh, betul tuh. Di Radio Mujahidin ini tiap hari jam 5 sore kan? Sandiwara Ramadan ya? Jam 5? Dah nak mula nih? Hidup kan lo? Keluarga Wadola di Sandiwara Ramadan setiap hari jam 5 sore di Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Assalamualaikum. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan bersama ikhwafillah pendengar setia dari Mujahidin FM serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan yang tadi nih Ustaz, terkait dengan sejarah diwajibkannya berpuasa Ramadan. Nah, menariknya di sini, kenapa sih Ustaz Allah itu memerintahkan kita untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lainnya? Nah, itu seperti apa nih Ustaz? Sekali lagi, Ramadan ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jelas beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Puasa ada di bulan Ramadan. Kemudian banyak hal-hal terjadi pada bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Ya. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berkah, ya. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ya. Sehingga dan dalam satu tahun itu ada bulan yang penuh dengan keberkahan yang harus kita optimalkan. Ya. Kalau ibarat orang bepergian tuh ya, ibarat orang bepergian, ya pakai kendaraan, dia harus berhenti di kalau kereta api di stasiun, dia perlu ada tempat peristirahat. Kalau kita pakai motor ya kan, pakai motor harus berhenti di pom bensin ya untuk ngisi bensin. Nah, dalam aktivitas kita dalam satu tahun, ya tentu kita memerlukan satu fase, satu waktu untuk kita mengevaluasi, bermuhasabah. Nah, dari satu tahun itu kira-kira bulan yang banyak keutamaannya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak keutamaannya. Ya, ibadah-ibadah di sana. Kalau antum kita perhatikan bulan Ramadan itu ya, di sana ada perintah ibadah yang yang khusus untuk meningkatkan keimanan, ya kan? Yaitu puasa. Di satu sisi yang lain ada perintah untuk menghidupkan kehidupan sosial. Ya, ada perintah untuk zakat, ya kan? Kemudian ada perintah satu ibadah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa contohnya? Sholat tarawih. Ya. Kalau ada orang mau kemana? Mau sholat tarawih di bulan Muharram kan orang heran. Benar. Dia hanya ada di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Sholat tarawih ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Zakat
di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Makanya kita awal katakan bahwa puasa ini adalah syariat yang mulia yang Allah wajibkan sejak zaman dahulu. Ya. Ya, min qablikum itu. Dia dikatakan dalam riwayat ya dalam satu bulan itu ada yang awal-awal itu 3 hari. Ya, setiap 3 hari setiap bulan. Nah, ini adalah yang ada di kitab kajian kitab-kitab tafsir ya. Kemudian sedangkan untuk umat Islam secara umum, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kewajiban puasa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, puasa Ramadan ya. Pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Nah, yang menariknya ya pengalaman dan pengamalan para sahabat berpuasa itu untuk pertama kalinya bulan Ramadan itu justru terjadi pada peristiwa besar, yaitu perang Badar. Perang Badar ya. Perang Badar itu adalah, makanya di awal saya katakan puasa itu adalah ibadah yang menguras fisik kita lemah. Ya, lemah. Kemudian sedangkan perang itu adalah ibadah, jihad itu ibadah ya. Jihad itu adalah ibadah yang dia memerlukan kekuatan fisik. Kekuatan fisik, ya. Coba lihat orang kalau berperang zaman Nabi itu bajunya bukan baju katun kayak kita. Dia baju besi. Berat kan? Berat. Kemudian senjatanya pedang. Ya, kemudian medannya itu bukan medan yang dingin. Ya. Panas, bebatuan dan pasir. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi perang seperti itu ya, pertama kalinya puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sesuatu yang sangat berat ya. Sangat berat karena pengalaman pertama ya. Kemudian kondisinya dalam kondisi perang. Kita bisa bayangkan, sehingga dalam waktu itu ya, sebagian para sahabat itu ada yang berpuasa, sebagian lain mendapat uzur tidak berpuasa. Nah, ini adalah liku-liku ya puasa. Dan untuk umat Islam sekali lagi dia memang pada tahun kedua Hijriah. Artinya ketika memang syariat itu banyak setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu banyak diturunkan setelah pasca hijrah. Sedangkan sebelum hijrah itu memang ayat kemudian pesan-pesan ilahi itu banyak kepada penguatan akidah ya. Syariat yang turun pada masa Makkiyah kita kenal ya, itu sholat ya, perintah wajib sholat ya. Karena apa? Karena perintah wajib sholat terjadi ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Sedangkan puasa itu pada tahun kedua Hijriah, ketika keimanan para sahabat sudah kuat ya, ketika keyakinan mereka kepada Islam sudah kuat, ketika ada perintah mereka mengatakan sami'na wa ata'na ya, maka setelah itu baru banyak perintah-perintah syariat-syariat yang lain. Di antaranya adalah berpuasa ya, berpuasa. Nah, ini adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Fisik. Makanya bagi orang yang tidak kuat fisiknya, dia mendapat uzur untuk tidak berpuasa. Seperti apa misal? Seperti orang yang sakit. Ya, seperti orang yang sakit, dia tidak mendapat uzur, rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Seseorang yang misalnya wanita, seorang yang hamil ya atau menyusui ya, dia juga mendapat rukhsah dan keringanan untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kira-kira ya rangkaian kalimat ketika Allah mengatakan min qablikum.
sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Masya Allah, pembahasan yang menarik ya ikhwafillah rahimakumullah dari Ustaz Syaiful Ansor terkait dengan sejarah puasa itu sendiri dan mengapa bulan Ramadan dijadikan bulan untuk kita berpuasa wajib. Nah insya Allah ikhwafillah kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Wak, nunggu buka puasa nih, kita ngabuburit yuk. Nak buat apa? Apa-apa? Daripada ngabuburit ndak jelas, mending kita dengarkan Sandra Kak Vivi Al-Hinduan yuk. Oh betul tuh. Di Radio Mujahidin ini tiap hari jam 5 sore kan? Sandiwara Ramadan ya? Jam 5? Dah nak mula nih? Hidup kan lo? Keluarga Wadola di Sandiwara Ramadan setiap hari jam 5 sore di Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwafillah rahimakumullah. Kembali lagi di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Nah Ustadz, melanjutkan kembali nih dari pembahasan sebelumnya bahwa orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa itu tadi adalah salah satunya orang yang sakit dan juga wanita yang sedang hamil. Nah kira-kira apa saja lagi syarat-syarat orang yang bisa untuk tidak berpuasa atau diberikan keringanan untuk tidak berpuasa? Jadi sebagaimana yang kita sampaikan di awal ya, karena ini puasa ini sesuatu yang pertama kali bagi para sahabat, tentu bagi mereka sangat berat, sangat berat, sehingga Islam ya sebagai agama yang untuk manusia dan paling tahu tentang kondisi dan kebutuhan manusia ya, memberikan berbagai macam keringanan ya, di antaranya tadi yang kita sebutkan ya. Nah, yang ingin ana garis bawahi di sini sebenarnya adalah ya bahwa kewajiban berpuasa ini ya, kita sebagai umat Islam ya dalam mengamalkan puasa ini butuh optimal ya, butuh keseriusan ya. Keseriusan ya, karena ibadah puasa adalah ibadah yang berat ya. Kalau masalah rukhsah banyak nanti banyak. Intinya Islam itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya Islam ya. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang di luar batas kemampuannya ya. Termasuk nanti ada orang yang sedang musafir, sedang orang bepergian, dia juga mendapat rukhsah, mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian nanti ada orang yang sudah tua, ya sudah tua memang tidak bisa, ya, dah tidak kuat, tidak punya energi dia untuk ini, ya, maka dia punya rukhsah untuk berpuasa. Cuman bedanya nanti dengan orang sakit sama orang tua itu kan bayar gantinya gitu kan, ya kalau orang sakit dia bisa diganti di bulan yang lain, ya, tapi kalau orang yang sudah tua gimana mau gantiannya? Orang tua tak bisa muda lagi. Tak bisa muda. Makanya Islam memberikan solusi. Ya, apa solusinya? Membayar fidyah. Itu adalah ke Islam sebagai agama yang mudah sebenarnya. Mudah, makanya dalam hadis yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit, ya. Jangan dipersulit. Cuman kita mengamalkan agama ini termasuk puasa itu adalah mengamalkan yang seoptimal mungkin ya. Jangan sampai ketika ada keringanan kemudian kita menyepelekan padahal sekali lagi Ramadan ini dalam satu tahun kan hanya sekali ya. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, keberkahan, kebaikan, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, niscaya mereka pasti seluruh bulan dari 2 bulan itu adalah bulan Ramadan. Itu ya. Nah,
Itu kalau kita perhatikan para sahabat luar biasa, para salafus soleh kita ya tentang bulan Ramadan. Kalau Rasulullah, doa yang sering dibaca oleh kita ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, berkati kami ya Allah, kemudian sampaikan kami pada bulan Ramadan, itu kan dua bulan gitu kan. Kalau para sahabat Rasulullah, para salafus soleh itu 6 bulan malah ya, 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah menyiapkan diri mereka untuk mengoptimalkan ya bulan Ramadan. Itu salah satu ibadah yang paling ini kan ibadah puasa. Ibadah puasa dari umat terdahulu sudah diwajibkan sampai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pada tahun kedua Hijriah ke bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa dan dilakukan oleh para sahabat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini luar biasa ya. Karena sekali lagi tidak seluruh para sahabat ya rata-rata ya tidak punya pengalaman tentang berpuasa. Kemudian kondisi lagi ya, kondisi yang mengharuskan secara logika ya mereka tidak berpuasa. Ya, kenapa? Karena dalam kondisi perang. Ya, dalam kondisi perang yang memerlukan kekuatan fisik, memerlukan energi, ya, haus itu lebih kata orang ya, lebih baik tidak makan dibandingkan tidak minum. Makanya strategi para sahabat di perang Badar di bulan puasa itu adalah menguasai sumur Badar dulu. Ya. Sebelum orang Quraisy menguasai sumur Badar, kami dulu kuasai Badar gitu. Karena sumber energi tadi, sumber energi. Nah, inilah kenapa sekali lagi ibadah puasa ini menjadi urgen. Ya, sehingga dalam Islam kita kenal sebagai ruknun min arkanil Islam. Ya. Ahli sunnah wal jamaah sepakat ya, ketika ada orang ya tidak mengamalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam, maka dia keluar dari Islam, termasuk puasa. Orang sholat tapi tidak puasa, ya, atau dia mengingkari kewajiban puasa, ya, berarti dia meninggalkan salah satu rukun yang terpenting dalam rukun Islam. Nah, ini urgensi dari puasa itu sendiri ya. Kemudian urgensi dari kita mengetahui puasa Ramadan ini ternyata adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan sejak dahulu ya, sehingga kita semangat gitu Pak, semangat untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Karena ibadah puasa tadi sebagaimana yang kita sebutkan dua ya, dia akan akan mensucikan jiwa kita ya, kemudian dia akan menyehatkan fisik ya. Makanya ketika orang berpuasa ya, jangankan makan dan minum yang dia tahan kan, dia juga tidak boleh menyia-nyiakan waktunya ya. Dia juga tidak boleh berkata yang tidak baik ya. Dia juga tidak boleh menghibah, begitu seterusnya. Dia harus perbanyak ibadah, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya ya. Nah, kebersihan hati dan kebersihan jiwa ini tentu akan berpengaruh terhadap fisik ya. Orang kebanyakan makan akan sakit. Betul. Kalau dia tak makan pun akan sakit. Makanya seluruhnya ada porsinya ya. Kalau ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah puasa ini udah terbukti maksudnya ibadah yang bisa menyehatkan fisik seseorang ya. Ada orang yang kebiasaannya ya disuruh puasa ya, disuruh puasa ya, karena ini akan tadi fisik akan sehat. Nah, ini kira-kira urgensi dari kenapa puasa Ramadan ini sudah kewajiban puasa ini sudah ada sejak umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Mungkin Ustadz ada pesan atau closing statement buat ikhwafillah yang lagi menonton atau yang lagi mendengarkan tentang sejarah puasa, dan sekaligus nih Ustadz untuk memberikan semangat kepada ikhwafillah dimanapun mereka berada untuk tetap bersemangat nih Ustadz di bulan suci Ramadan, untuk tetap berpuasa, mengamalkan ibadah-ibadah lain seperti tilawah dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Itu belum tentu. Ya, karena ajal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Badan kita sekarang sehat, tahu-tahu dicabut oleh Allah. Kita punya tetangga yang sehat, tahu-tahu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik. Anggap ini adalah kesempatan terakhir yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita sudah menganggap seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mengoptimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di bulan Ramadan. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayutqinahu, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang ketika dia melakukan sesuatu, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa maksudnya? Kalau kita berpuasa, maka berpuasalah yang terbaik. Di bulan Ramadan ini kan. Kalau kita melaksanakan sholat tarawihlah yang terbaik. Tidak usah cepat-cepat. Yang penting khusyuk. Ya kan? Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, bacalah Al-Qur'an yang terbaik. Ya, jangan kepengen cepat selesai. Kalau kita dulu waktu kecil kan gitu. Kalau satu kali hatam dapat satu baju baru. Nah, enggak apa, kalau waktu kecil sih enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tapi kita berbicara tentang kualitas, itqan, ihsan. Sehingga dengan itu semua insyaallah ya kita akan mendapatkan keberkahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, pembahasan dari Ustadz Syaiful Ansor terkait dengan sejarah puasa Ramadan dan juga kenapa orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Sekian ikhwafillah rahimakumullah, program Mutiara Hati edisi Ramadan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.